Yang pertama datang itu sendiri dengan keluarga. Atas nama? Atas nama Mangku Sudi. Mangku Sudi ya. Atas nama Mangku Sudi itu dia pertama datang dengan keluarga. Dengan keadaan tidak sadar dan ususnya terburai. Usus terburai ya, Mangku Sudi. Terburai. Berikutnya Awal datangnya setelah perawatan di RS dengan dipasang infus, pasien sudah kembali sadar. Setelah karena banyak mungkin keluar darahnya, setelah frustasi udah baik, cuma nanti selama perjalanan kita tidak tahu gitu. Terus berjalan yang lagi satu ke puskesmas dulu. Itu belakangan datang, dia puskesmas dulu. Ini yang tusuk di punggung belakang. Punggung belakang ya. Punggung belakang. Ini ke puskesmas Kintamani. Yang lupa puskesmas. kondisi saat datang beliau gimana? 5 ya. Ya, Jeruk Anjasmara. Kondisi sadangnya niki sadar ya. Cuma sesak berat karena ditusuk dari belakang. Berarti lukanya di bagian apa? Bagian punggung sebelah kanan tembus ke dada. Yang Anjasmara ya? Ya, Cuman satu luka ya? cuma satu luka kayak di sayat gitu, tapi sayatnya tajam dalam Sampai tembus. Berarti yang untuk pasien yang kedua itu diantar ambulan ya? Yang kedua dia terambulan. Saat ini kedua pasien masih dirawat di rumah sakit ini atau sudah dirujuk, dok? Sudah dirujuk rencana dua-duanya. Keduanya Ya. akan dirujuk ya. Yang satu sedang OTW mau rujuk. Ya. Kondisi terkini berarti masih sadar beliau atau gimana? Masih sadar kondisi terkini. Keadaan distabilkan dulu di sini, setelah stabil baru dirujuk. Bentar loh, saya keluar. Melakukan penyerangan atau penugasan terhadap itu orang tersebut dengan menggunakan senjata. Apa yang menyebabkan? Karena saya nggak tega lihat bapak saya sudah tergeletak dan saya langsung tiba-tiba mengamuk. Dengan menyerang secara membabi buta, ya, secara membabi buta. Nah, terus alat apa yang saudara gunakan untuk melakukan penyerangan terhadap kedua orang tersebut? Menggunakan alat pedang ya, sebuah pedang, sebilah pedang. Nah, pedang itu milik siapa? Milik saya sendiri. Milik sendiri, terus diambil di rumah sendiri. Nah, terus permasalahan yang melatar belakangi sehingga terjadi penganiayaan ini. Ada permasalahan sebelumnya? Tidak ada. Terus barang bukti ditunjukkan kepada dari jaksa. Pedang ini yang Wayan pakai untuk melakukan penyerangan terhadap kedua orang tersebut. Benar ya? Benar, pedang ini dan pedang ini adalah milik Wayan sendiri. Ya, milik sendiri ya. Terus artinya sekarang Wayan sudah siap mempertanggungjawabkan ya di rumah paman bersembunyi. Jadi untuk kasus penganiayaan yang terjadi pada hari Jumat kemarin, kronologisnya di mana dua korban ini yang merupakan adik kakak ini mendatangi rumah pelaku ya, rumah pelaku, di mana pada saat itu pelaku ada di rumah, kemudian mencari orang tua daripada pelaku, tetapi karena tidak ada orang tuanya, maka dua korban ini kembali pulang, itu jam 12 siang. Kemudian jam 5 sore atau setengah 6 kurang lebih ini datang lagi ke rumah pelaku, di mana orang tuanya sudah ada di sana. Nah, orang tua pelaku dan korban ini berbicara di depan rumah lah ya, di depan rumah. Kemudian mungkin ada cekcok. Nah, kemudian karena cekcok itu orang tua pelaku ini minta tolong kepada pelaku yang pada saat itu masih berada di rumah. Nah, melihat ada cekcok antara orang tua dan korban, nah ini pelaku langsung mengambil senjata tajam yang ada di rumahnya, kemudian langsung mengejar daripada kedua korban yang dianggap menurut dia sedang cekcok atau menganiaya orang tuanya. Nah, selanjutnya
ya terjadilah penganiayaan di mana dua korban, yang satu korban itu terkena sabetan senjata tajam di perut, yang satu ada terkena sabetan senjata tajam di tangan dan di beberapa bagian tubuh lain yang memang saat ini otopsinya masih dilaksanakan di Sanglah. Kalau motifnya gimana itu Nan? Nah, untuk motif sendiri ya ini kan kita baru dapat informasi atau kesaksian dari orang tua pelaku dan pelaku sendiri. Kalau pelaku sendiri tidak tahu motifnya apa. Kalau orang tua pelaku ini menyampaikan bahwa ini antara korban dan orang tua pelaku ini kan masih bersaudara, masih ada hubungan kekeluargaan. Orang tua pelaku ini menceritakan bahwa 25 tahun yang lalu orang tua daripada kedua korban ini pernah memiliki masalah dengan orang tua pelaku. Jadi 25 tahun yang lalu rupanya ayam daripada orang tua korban ini pernah diracun atau dibunuh lah ayamnya karena memasuki pekarangan dari pekarangan tanaman jagung milik daripada orang tua pelaku ini. Dendam Itu lama dendam gitu lama ya? 25 tahun ya, cuman memang yang masih kita dalami trigger atau pemicu dan kenapa korban ini mendatangi daripada rumah orang tua pelaku. Nah, seperti itu. Ini yang perlu kita dalami dan mungkin yang mengetahui ini korban, tapi korban saat ini kan masih berada di rumah sakit masa perawatan, belum bisa kita mintakan keterangan. Sementara itu keterangan baru kita dapat dari orang tua pelaku, dari pelaku sendiri dan beberapa saksi yang sebenarnya tidak mengetahui terjadinya keributan penganiayaan tersebut. Tapi pasca kejadian itu sudah kita periksa ada 3 orang saksi yang mengetahui pasca kejadian penganiayaan. Tujuan korban datang ke rumah apa namanya pelaku berarti ngapain sebenarnya awalnya itu ini yang belum kemarin? kita dapat keterangan itu. Mungkin yang mengetahui ini kan korban ya, kedua korban ini yang mengetahui kenapa kok dia mendatangi rumah pelaku atau rumah orang tua pelaku ini yang belum kita dapat karena baik orang tua pelaku maupun pelaku sendiri ini belum tahu apa motif daripada kedua korban ini datang ke rumahnya. Nah saat ini pelaku gimana Nan? Sudah diamankan atau gimana? Ya, jadi untuk pelaku termasuk juga orang tua pelaku ini sedang kita lakukan interogasi, pemeriksaan, termasuk juga 3 orang saksi lainnya, ya 3 orang saksi. Jadi ada 5 saksi yang sudah kita periksa dan nanti kedepannya untuk mengarah kepada korban. Jadi ini kita dalami itu tadi motif kenapa korban mendatangi rumah pelaku. Sudah ada mungkin apa penetapan status tersangka? Belum ya, untuk penetapan status tersangka ini belum, ini karena masih kita dalami. Setelah mungkin digelarkan ya, sore ini kita gelarkan, nanti baru kita tetapkan statusnya tersangka ataupun saksi. Info terkini mungkin kan perkembangan kondisi korban sejauh ini gimana? Info terakhir yang kita terima, jadi saat ini kedua korban sudah sadar tetapi dirujuk ke Sanglah ya, dirujuk ke Sanglah. Ya, ya. Soalnya kan lumayan parah itu dan takut juga. Ya, lumayan parah. Pelaku sama bapaknya ditahan nggak? Belum kan, status penahanan kan belum ya.